kita mendengar laporan dari masing-masing room, kemudian saya akan memberi kesimpulan. Kalau masih ada waktu, pertanyaan tambahan bisa dibuka untuk kita sharing. Karena ini kalau tidak salah, ini pertemuan terakhir di tahun ini. Ya, kalau tidak salah begitu Pak Ketua ya, Pak Ketua PJJ ya, penutupan. Ya. Jadi saya punya waktu cukup baik tersedia. Tadi saya juga udah makan juga di rumah, jadi kita semua bisa alami. Silakan, saya mulai dari room 1. Siapa yang juru bicara room 1? Silakan, waktunya jangan panjang, jangan bikin analisis baru, tapi laporkan aja hasilnya. Room 1 tentang Roma 12, Roma 8 ayat 14 sampai 17. Ya, kami room 1, pertanyaan nomor 1, siapakah yang disebut anak Allah dan bagaimana hubungannya dengan Allah? Yang disebut anak Allah itu ialah semua orang yang dipimpin roh Allah. Bagaimana hubungannya dengan Allah? Seperti anak dan bapa, di mana tidak ada lagi roh perbudakan dan tidak ada lagi ketakutan. Nomor 2, siapakah saksinya di Roma 8 ayat 16? Saksinya yaitu roh Allah itu sendiri bersama-sama dengan roh kita. Ketiga, apakah hak dan kewajiban kita? Roma 8 ayat 17. Hak kita ialah sebagai ahli warisnya menerima janji-janji Allah. Kewajibannya yaitu ikut menderita bersama Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Itu pendeta. Bujur. Kita pindah langsung ke room 3 tentang Roma 12 ayat 1 sampai ayat 5. Bisa satu doang. Ya. Kami dari kelompok room 3 yang anggotanya itu nama device-nya Bapak Kini Kacaribu, Ribu Rebeka, Nande Aten Bukit, terus Nande Clara, Nancy Rahulina, baru satu lagi tadi Bapak Dita Pinem. Nah, itu dia anggota kelompok kami tadi. Jadi pertanyaannya, yang pertama, siapakah yang harus mempersembahkan tubuh dan mengapa? Menurut kami, yang harus mempersembahkan tubuh itu adalah kita. Karena kita itu sebagai orang percaya harus mempersembahkan tubuh kita karena itulah ibadah sejati. Itu menurut kami. Baru nomor 2, perubahan apa yang Anda temui? Sorry ya pendeta, karena tadi terlalu panjang diskusi kami 3 lembar tadi. Yang nomor 2 tadi, perubahannya begini, karena kita tidak sama dengan dunia, maka kita itu bisa membedakan mana yang kehendak Allah yang baik dan mana yang buruk, karena kita itu tidak sama dengan dunia. Baru perubahan berikutnya adalah ketika kita bisa berpikir menurut kemampuan kita, maka kita itu bisa menguasai diri kita seperti iman kita. Begitu dia. Lalu nomor 3, ntar dulu pendeta, ini lembar berikutnya. Nomor 3 tadi, pertanyaannya adalah bagaimana fungsi kita sebagai anggota tubuh Kristus yang mempersembahkan tubuh. Nah, itu adalah saling melengkapi, menopang untuk bisa saling bekerja sama satu sama lain tanpa boleh menunjukkan kemampuan diri kita. Dan walaupun tugas kita berbeda, tapi tetap satu dalam tubuh Kristus. Bujur dan menjuah-juah kita kerina. Bujur. Nah, sudah ada 2 kelompok yang presentasi Roma 12 ayat 8 sampai Roma 8 ayat 14 sampai 17. Dan ada satu kelompok lagi mempresentasikan Roma pasal 12 ayat 1 sampai 5. Kelompok yang lain, jika ada hal baru dari 2 yang tadi, silakan diperlengkapi. Jadi
kelompok 2, apakah ada hal baru dari di luar kelompok 1? Silakan. Karena saya mau temukan kuncinya. Silakan, room 2 ada yang baru? Ayo, Ketua Kelompok, ngomong. Kami dari kelompok 2 mau Melewati kabar, mau ya. menambahkan sih kalau yang untuk pertanyaan pertama, hubungannya kita itu Tuhan sebagai anak Allah, dengan roh itu kita bisa memanggil Allah dengan ya Aba, ya Bapa. Itu perbedaannya. Ya, oke, thank you. Silakan lagi, di kelompok atau room 4, ada yang berbeda dengan yang disampaikan Pak Ketua PJJ, silakan. Kakak Nandedita, mungkin yang nomor 3 itu Kak dilengkapin aja, ditambahin ada sedikit yang agak berbeda ya tadi ya. Bukan berbeda sih, dilengkapin aja kali ya Kak, yang jawaban nomor 3 kita. Kakak Nandedita Purba, ya ini dia. Ya, kami dari kelompok 4 sebenarnya hampir sama dengan yang kelompok 3 tadi ya, hampir sama. Jadi mungkin yang ada sedikit perbedaan. Yang pertanyaan ketiga ya, bagaimana fungsi kita sebagai anggota tubuh Kristus yang mempersembahkan tubuh. Walaupun ini perbedaannya hanya sedikit sekali. Jadi mungkin satu tubuh dan jadi saling mendukung tadi sama ya, antara satu dengan yang lain. Jadi kami melihat bahwa kita melakukan fungsi kita sesuai dengan talenta kita masing-masing, tapi tujuannya fokus untuk kepentingan Tuhan dan tidak menganggap diri yang satu dengan yang lain itu lebih penting. Jadi sama semuanya. Itu mungkin. Sama. Ya, bujur. Silakan, ada room lagi yang belum selesai, belum mau tambahkan? Room 5 atau room 6? Room 5 Cukura tadi. Room 6 ada? Baik. Roomnya kan cuma 5 roomnya. Oh, cuma 5 room ya? Ya. Oke, 6 itu saya, Pak. Saya Oh, dengan iya. Oh, jadi mau ditambahkan gitu? tadi dengan Pak Ginting, karena beliau sama Ibu agak sulit mengakses masuk ke grup. Oh iya, tadi nggak masuk ya Mama ya? Ya, jadi beliau, mana beliau itu? Mana Mama Pak? Bapak Jini. Ya. Ditutup kameranya. Oh oke, lagi ditutup kameranya pendeta. Ya, tadi beliau, ya kami berdua, karena beliau nggak bisa masuk, beliau kasih pandangan bahwa yang disebut mempersembahkan tubuh itu ya beribadah kepada Tuhan. Menurut Ibrani 10 ayat 24-25. Oke, sekarang saya mau mengingatkan, perhatikan Bapak Ibu, dengan mendengar penjelasan Bapak Ibu, inilah soal kita. Selalu kita mewakili orang. Siapa yang mempersembahkan tubuh? Kita. Siapa yang disebut anak-anak Allah? Kita. Selalu kita terus yang dibilang. Ini borongan ini namanya. Terus kapan perubahannya? Kita itu komunitas. Mesti ditarik begini, siapa yang mempersembahkan tubuh? Saya. Siapa anak Allah? Saya. Jangan suka bilang kita. Apa-apa kita, apa-apa kita. Padahal saya membentuk kita. Kalau enggak ada saya, enggak ada kita. Jadi setiap pribadi mesti mempersembahkan tubuhnya kepada Allah. Caranya apa? Lakukan namanya rapid test rohani. Lakukan namanya swab. Periksa secara intensif pakai firman Allah.
jangan-jangan saya ada virus corona. Virus corona itu virus gosip, virus meremehkan orang lain, virus mencela orang lain, virus menganggap lebih hebat dari orang lain, virus menganggap saya anak Allah, dia bukan anak Allah. Itu semua adalah virus-virus yang bisa mematikan komunitas. Dan itulah sebabnya kemudian kita menjadi orang-orang yang panik, takut menghadapi pandemi apapun. Dan saya mau beritahu Bapak Ibu, virus apapun ada obatnya. Para ahli, para dokter, para tenaga medis sedang berjuang dapat vaksin corona. Tapi saya mau beritahu, virus yang paling mematikan, pandemi yang paling mematikan adalah orang-orang Kristen yang hilang dari komunitas Allah. Mereka yang hilang dari wajah Allah. Mereka yang hidup di luar kehendak Allah. Itu yang paling membahayakan. Karena itu, kita mesti memastikan bahwa saya anak Allah. Apa buktinya? Kalau diperiksa satu-satu, dibikin swab, dibikin apa namanya itu, rapid test, dilakukan general check-up, ditemukan di mana virus itu. Oh, mungkin mata saya yang tidak benar melihat hal-hal yang biasanya mata itu pria, mata pria beda sama mata wanita. Mata pria itu wanita lihat ke wanita perempuan lain. Mata wanita itu lihat ke barang-barang yang dipajang. Itu mata pria sama wanita juga udah beda. Telinga pria sama wanita juga beda. Wanita suka mendengar tangisan anak-anak. Wanita suka mendengar keluhan anak-anak. Pria-pria suka mendengar keluhan perempuan lain. Tapi di GBKP nggak ada. Apalagi yang emeritus-emeritus sudah lewat itu masanya. Yang muda-muda itu. Ya. Jadi ketua ketua PJJ, hati-hati. Jangan diet mau ke Medan. Periksa lagi hati kita. Jangan-jangan hati kita sedang menyimpan. Belum kita persembahkan buat Tuhan. Kalau dipretelin satu-satu, ya, mesti dibuka. Jadi dia kayak ballpoint ini, dibuka untuk periksa, ada nggak tintanya, ininya pecah nggak, ininya bagus nggak, pernya masih ada nggak. Itu mesti kita periksa, supaya kita sendiri yang berkata, aku anak Allah. Jangan bilang kita anak Allah. Orang di dunia lawak bilang, kamu aja kali, lo aja kali, bukan kita. Jadi itu penting. Jadi perhatikan, Roma 8 ayat 14-17 menegaskan yang pertama, hidup dalam roh. Bagaimana caranya? Saya kasih ilustrasi hidup dalam roh dan hidup dalam daging. Kalau hidup dalam roh, itu anak Allah. Yang pertama, kalau saya bikin pertanyaan ilustratif, ada pertandingan sumo. Sumo itu mengandalkan fisik. Kalau ada pesumo Jepang, beratnya 300 kg. Lawan pesumo dari Indonesia, dia kebetulan marga ginting. Beratnya 100 kg. Saya mau tanya, siapa yang menang? Jepang 300 kg melawan Indonesia yang kebetulan orang ginting itu
100 kilogram. Siapa yang menang? Mana ketua PJJ? Biar ketua PJJ yang jawab. Mana beliau? Jangan majelis yang jawab. Lagi diet. Lagi diet dia. Bapak Kini. Mana Bapak Kini Ya, tadi? ya. Pak, Pertanyaan didengar nggak Pak Kini? Baru bisa join lagi Kak. Tadi tiba-tiba sinyalnya mati tadi. Keluar dulu aku tadi. dia Baru masuk karena mau diet ya. Aku Pak, jawab pertanyaan saya. Siap, gimana pendeta? Kalau pesumo Jepang 300 kg, Ya, lawan pesumo dari Indonesia Margasi Tepu 100 kg. Menang siapa? Pesumo. pesumo Jepang 300 kg. Melawan pesumo dari Karo si Tepu 100 kg. Menang siapa? 300 kg dong pendeta. Oke, bagus. Enggak, 100 kg. 100 kg pendeta. Nggak bisa. Jangan gara-gara si Tepu kalau mau. jawaban pertama. Itu pertanyaan pertama. Yang menang itu 300 kg. Karena mengandalkan kekuatan fisik. Sekarang pertanyaan kedua. 300 kg-nya dikasih puasa, tidak makan gizi, tidak banyak beristirahat, tidak dikasih gizi apa-apa, dia puasa, dia diet selama 1 minggu. Sedangkan yang 100 kg dikasih gizi, kasih istirahat yang baik, kasih kekuatan yang baik. Siapa menang? 100 lah pendeta. 100 kg. Itu artinya apa ilustrasinya? Artinya kalau mau menang, kita harus mematikan kedagingan kita. Daging kita jangan dikasih makan, tapi kasih makan roh kita. Makanan roh kita itu firman Allah, doa, persekutuan dengan orang-orang yang cinta Tuhan. Itu namanya memberi makan roh. Kalau memberi makan daging itu, kita nonton film-film yang nggak benar, kita kumpul dengan orang-orang yang suka bicara nggak benar, itu namanya memberi makan daging. Jadi, Roma 8 ayat 14-17, Anda disebut anak Allah, saya disebut anak Allah, karena saya hidup dalam roh. Dan itulah sebabnya roh saya dengan roh Allah bersaksi bahwa aku anak Allah, sehingga aku layak memanggil dia ya Aba, ya Bapa. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang mempersembahkan tubuh kepada Tuhan, dia tidak punya lagi kesempatan untuk berkata, kalau bukan gue, kalau bukan gue, kalau bukan gue. Dia nggak bisa lagi begitu. Karena sekalipun mulut ini pintar bicara, tetapi dia dikendalikan oleh otak. Dan mulut tidak bisa makan kalau tangan tidak beri makan. Tangan tidak bisa ambil makanan kalau kaki tidak melangkah. Jadi semuanya menjadi satu tubuh. Dalam dua konteks cerita Paulus di jemaat Roma itulah mereka sanggup menghadapi pandemi yang diciptakan oleh Kekaisaran Romawi. Maka, bagaimana kita menghadapi pandemi yang mengglobal sekarang ini? Semua peraturan sudah diberikan, semua protokol sudah diberikan. Kalau ternyata ada yang kena dan harus meninggal dunia, ayatnya saya mau kasih tunjuk buat kita. Ya, mari, dia sudah berjuang, dia rajin baca firman, dia rajin berdoa, dia cinta Tuhan. Ya, dia sudah ikuti semua protokol-protokol yang ditetapkan. Tapi kenapa bisa jadi seolah-olah kurban?
Mari kita buka Ulangan 29 ayat 29. Itu jawaban satu-satunya buat anak-anak Tuhan. Ulangan 29 ayat 29. Ayat ini bilang begini. Perhatikan ayat ini, Ulangan 29 ayat 29. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan, Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Perhatikan, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan. Apa itu yang tersembunyi bagi Tuhan? Namanya juga tersembunyi, tidak ada yang tahu. Itu yang namanya uncontrollable. Itu di luar kontrol kita. Itu Tuhan yang punya otoritas. Dia yang tentukan. Dia tidak punya penasehat. Dia tidak punya pertua diaken. Dia tidak punya pendeta. Dia tidak punya pengurus PJJ. Dia yang penguasa otoritas mutlak. Dia yang tahu caranya. Tetapi ada hal-hal yang dinyatakan bagi kita dan anak-anak kita. Apa itu yang diberitahukan bagi kita, yang dinyatakan bagi kita dan anak-anak kita ialah apa? Sifat-sifat Allah, karakter Allah. Sifat Allah baik, dia pendamai, dia mengasihi, dia mengampuni, dia adil, dia memberi, dia melindungi. Semua sifat dan karakter Allah itu terjadi atas hidup kita. Jadi ketika kita menghadapi situasi-situasi yang rumit dan pelik seperti pandemi sekarang ini, kita hanya bisa merenungkan dan mengalami kebaikan-kebaikan sifat-sifat dan karakter Allah. Jadi kalau ada orang yang meninggal karena COVID, kita semua sedih, kita berduka. Itu wajar sebagai sesama anggota tubuh Kristus. Tapi ingat, saya beritahu, pertanyaannya selalu begini, kenapa yang mati bukan penjahat-penjahat itu? Kenapa yang mati corona ini bukan kena sama para koruptor itu? Kenapa bukan kepada para perampok itu? Tapi kenapa anak-anak Tuhan yang sedang menyembah Tuhan? Saya mau kasih tahu, saya tidak tahu jawabannya. Itu kebaikan-kebaikan Tuhan. Itu otoritas Tuhan. Pertanyaan itu sama dengan Ayub. Dia begitu luar biasa saleh. Tidak ada bandingannya. Setiap pagi Ayub 1 ayat 5 berkata, dia selalu berdoa untuk keluarganya. Ketika iblis mencoba untuk mengganggu rumah tangganya, iblis datang sama Tuhan. Ayat 10 dia berkata, bukankah engkau yang memagari dia dengan seluruh kekayaannya? Jadi Ayub berdoa dan Tuhan pagari seluruh miliknya dan keluarganya. Tetapi Tuhan izinkan peristiwa itu terjadi karena Ayub menjadi garansi anak Allah yang punya kekuasaan untuk membuktikan bahwa Allah yang aku sembah tidak pernah berubah. Jadi kalau di antara kita ada orang-orang yang begitu baik, hebat, luar biasa, cantik, gagah, cinta Tuhan, rajin memberi, tidak ada, seolah-olah nggak ada cacat celahnya, tiba-tiba mereka harus meninggalkan kita. Dengar saya beritahu, hanya pindah stasiun. Mereka sudah bersama Bapa di surga. Musuh terakhir kita ialah maut, kata Rasul Paulus, dan maut sudah dikalahkan oleh Kristus. Dan karena itu Paulus kemudian berkata kepada orang di Filipi, bagiku Kristus adalah hidup, mati adalah sebuah keuntungan. Sehingga kita yang masih hidup hanya bisa menjadi orang-orang yang terus memamerkan sifat dan karakter Allah. Karena kita diangkat, diadopsi,
bukan dengan timbangan, tetapi dengan kuasa darah Yesus Kristus. Itulah anak-anak Allah yang bermanifestasi di muka bumi. Jadi mulai hari ini saya berdoa supaya kita jangan suka bilang siapa anak Allah, kita. Tidak bisa. Siapa anak Allah? Saya. Siapa mempersembahkan tubuhnya? Saya. Siapa yang berubah? Saya. Karena pribadi-pribadi kita itu masing-masing unik dan kita menyumbang kepada komunitas kita. Roma 12 bicara tentang penghargaan terhadap karunia-karunia yang hidup. Saya tahu nyetir mobil, tapi saya tidak tahu servis mobil. Kalau mobil saya rusak, ada bengkel, ada montirnya, saya tidak tahu. Hanya tahu nyetir mobil. Sekalipun saya pendeta, pengkhotbah, montirnya itu anak SD, nggak tamat SD, tapi dia ahli di bidang. Dan karena itu sebagai anak-anak Tuhan yang mempersembahkan tubuhnya, tidak punya ruang untuk menghina orang lain. Karena kita saling membutuhkan. Kita orang, pendeta penting nggak? Penting di gereja. Kalau nggak ada pendeta, siapa yang tuntun kita? Tapi saya mau beritahu, jemaat juga penting. Kalau nggak ada jemaat, pendeta mau khotbah buat siapa? Mau khotbah buat kursi-kursi? Khotbah buat layar kosong? Pendeta penting, tapi jemaat juga penting. Pertua penting, amat penting. Tapi kalau nggak ada jemaat, pertua ngapain? Kostor di gereja penting. Penting, dia yang bersihkan gereja kita. Sopir angkot penting, dia penting. Kalau nggak ada sopir, siapa yang bawa kita? Pembantu rumah tangga itu orang penting. Kenapa? Dia yang mengatur kehidupan rumah tangga kita. Kalau saya dengan istri pergi pelayanan keluar kota berminggu-minggu, pergi ke luar negeri berminggu-minggu, yang ngurus anak-anak kami itu pembantu. Dia orang penting. Jadi nggak ada orang yang tidak penting. Kita semua penting dalam kerajaan Allah, dan karena itu kita saling membutuhkan. Itu prinsipnya. Saya masih punya waktu sedikit, Pak Ketua PJJ. Kalau ada yang mau bertanya, saya bersedia untuk menjawab. Kalau saya tidak bisa jawab, kita serahkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Haleluya. Terima kasih, Bujur Melala. Silakan Ibu Moderator, kalau masih ada yang perlu diskusikan. Oke, Bujur Pendeta, sebenarnya tadi kita sudah dibagi kelompok merupakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dirangkum semuanya, dan di mana kita dapat berdiskusi semua dalam kelompok-kelompok kecil, dan saya yakin di dalam kelompok kecil itu kita masing-masing telah berbicara. Nah, sekarang ini dari apa yang telah diberikan pendeta ini, dari pertanyaan yang sudah diberikan dan sudah kita jawab dan juga sudah dirangkum kembali oleh pendeta, apakah masih ada dari kita mau ada pertanyaan lagi tentang tema kita menjadi anak Allah di masa pandemi ini? Mungkin karena jam kita udah jam 21:11, mungkin kami hanya batasi hanya 2 pertanyaan. Kalau memang masih ada, kami berikan kesempatan kepada kami. Oke, kepada Abang Bapak Aurel, silakan Bang. Oke, terima kasih. Udah hidup. Oke, saya mau tanya dari Roma 2:3, hendaklah kamu jangan memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada apa yang patut kamu pikirkan. Nah, saya mau kaitkan itu, apakah ada kaitannya dengan misalnya kita punya cita-cita yang tinggi? Apakah itu boleh atau bagaimana? Orang bilang gantinya sih itu kiasan ya. Nah, tapi apakah itu juga menjadi bagian dari ini atau bagaimana? Karena kan ini
saya nggak mendapat penjelasannya di bawahnya gitu loh. Hanya itu aja sih Pendeta, jujur. Ya, terima kasih. Oke, Ada satu bujur lagi? Bang, Abang Bapak Aurel. Ya, kita tampung satu lagi biar nanti pendeta langsung menjawab pertanyaannya. Kami berikan kesempatan kepada kita semua, satu orang lagi. Kalau memang masih ada pertanyaan terkait tentang tema kita malam ini, menjadi anak Allah di masa pandemi. Boleh dia kan? Oh, boleh silakan Pak Emeritus kami, Bapak Aldo. Ya, Pak Pendeta Nus, saya hanya menghidupkan suasana saja. Mungkin saya paham, tapi supaya lebih hidup suasananya, saya mencoba mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan anak Allah. Ketika tema ini disampaikan dan diambil dari Roma 8 ayat 12-17, tapi hari ini 14-17 yang kita lihat, saya memang sudah menangkap bahwa yang dimaksud dengan anak Allah adalah orang yang dipimpin Roh Allah. Tapi dalam pikiran saya terbesit satu pemikiran, berarti ini yang aktif adalah Allah. Anak Allah itu adalah, yang aktif adalah Allah. Saya mau balik, bukankah yang aktif mestinya kita anaknya? Lalu kalau ditanya, yang dimaksud dengan anak Allah itu seperti apa? Yang dimaksud anak Allah adalah manusia yang setia kepada Allah. Jadi kalau setia kepada Allah, dia yang aktif, bukan yang dipimpin oleh Allah. Mau tidak mau memang Roma ini tidak bisa kita pungkiri. Tapi saya mau katakan, tentu tidak hanya Allah yang aktif, tapi kita sebagai anak-anaknya juga aktif dengan setia kepada Allah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pertanyaan ini saya mencoba sedikit supaya diskusi itu enak. Pertanyaannya bersifat kontradiktif, paradok. Nah, selalu orang mengatakan bahwa kita semua adalah ciptaan Allah. Lalu, kalau semua kita ciptaan Allah, berarti semua itu adalah anak Allah. Ini saya kaitkan dengan minggu yang lalu kita berbicara bulan Oikumene. Kita hidup dalam satu rumah. Jadi pertanyaan yang kedua ini saya mau menggelitik kita sedikit bahwa semua ciptaan Allah itu, bukankah itu juga adalah anak Allah? Apakah itu anak adopsi? Ya itu lain cerita lah nanti. Saya kira itu aja pertanyaan untuk membuka supaya lebih semangat lagi Pak Pendeta. Terima kasih Pak Nus. Ya. Oke, bujur Pertua Emeritus kami. Langsung kami serahkan kepada pendeta. Ya, terima kasih. Itu bukan pertanyaan untuk menggairahkan, tapi itu pertanyaan untuk mempertajam. Karena kita memang, yang pertama kepada Pak Ginting tadi. Abang Bapak Aurel. Ya, Bapak Aurel. Ayat 3 itu bicara tentang fakta empirik yang terjadi di Roma. Karena di Roma itu gereja atau anak-anak Tuhan menghadapi tirani, menghadapi kekuasaan mutlak dari kekaisaran Romawi, di mana orang-orang Kristen dikejar-kejar, ada yang ditangkap, dipenjarakan, ada yang dimasukkan ke dalam stadion yang ditonton ribuan orang sambil orang-orang itu ditanya, kalau kamu mau ikut Tuhan, kamu akan menghadapi binatang buas ini, tapi kalau kamu menyangkal Tuhan, maka kamu akan diselamatkan. Itu yang disebut martir atau murtad. Dan banyak yang martir. Itu sebabnya kalau baca doa Bapa kami, di ayat terakhir ada tanda kurung. Tanda kurung itu diyakini bukan ucapan Yesus, tapi itu ucapan para martir. Di dalam doa Bapa kami itu. Di ayat terakhir dia bilang, karena engkau yang punya kuasa dan kemuliaan dan sampai selama-lamanya. Itu doa itu di tanda kurungnya, itu bukan ucapan asli Yesus. Yesus tidak ucapkan karena engkau yang punya kerajaan. Karena dia sebenarnya yang punya kerajaan. Tetapi para martir
yang mengucapkan itu sebelum mereka dieksekusi. Nah, dalam konteks itulah Paulus bilang, kalau kamu persembahkan dirimu kepada Tuhan, hidup matimu ditentukan oleh Tuhan. Karena itu jangan pikirkan yang hebat-hebat di sorga sana. Itu urusan Bapa, itu urusan Tuhan. Bagianmu ialah kamu mempertahankan imanmu, kamu hidup benar di bumi yang konkret dan yang nyata. Itu yang saya pakai istilah, jangan minta kita segera masuk sorga, itu urusan Tuhan. Bagian kita ialah bawa sorga ke bumi, ke dalam rumah tangga kita. Begitu Abang Bapak Laurel. Ya, terima kasih. Yang kedua, dengan Pak Pertua Emeritus tentang Roh Allah. Memilih untuk dipimpin Roh Allah itu inisiatif Allah, tetapi kita yang putuskan. Saya ulangi, manusia yang memutuskan mau atau tidak dipimpin Roh Allah. Karena Roh Allah itu seorang oknum, dia bukan mesin yang digerakkan oleh manusia. Dia Allah yang punya inisiatif untuk memasuki. Dia punya inisiatif datang kepada Maria. Dia punya inisiatif datang kepada Yusuf. Kalau Roh Allah itu aktif seorang diri, seluruh dunia ini udah selesai percaya Yesus, Pak. Jadi jangan tugas kita serahkan kepada Roh Allah, itu tidak fair. Berarti kita bukan anak Allah itu. Ya, jadi kita Roh Allah. Saya punya anak kedua. Saya menyiapkan semua kebutuhan mereka. Tapi ketika mereka sudah menjadi dewasa, saya nggak usah lagi terlalu campur-campur mereka naik motor atau naik mobil. Tapi waktu mereka masih bayi, masih anak-anak, saya dan istri saya mengurusi mereka. Dan menanamkan nilai-nilai, menanamkan kebenaran, menanamkan value masyarakat. Ketika mereka sudah menjadi dewasa, tidak perlu lagi saya khawatir tentang mereka. Kenapa? Sudah punya basic. Kenapa banyak orang tua tidak tenang ketika anak-anak mereka sudah dewasa? Karena kita tidak pernah mempersiapkan mereka untuk menjadi anak-anak dewasa. Kadang-kadang orang tua itu berubah. Bukannya jadi bapak dan ibu, tapi jadi polisi untuk menyelidiki anak-anak. Dari mana kamu? Dari mana kamu? Kenapa baru pulang jam begini? Dari mana? Itu udah polisi itu. Habis itu kita menjadi jaksa. Tuntut ini, tuntut ini, tuntut ini. Harus lulus. Kalau kamu nggak lulus, papa nggak beli handphone. Kalau kamu nggak lulus, mama nggak izinkan pakai ini. Itu namanya tuntutan jaksa. Lalu habis itu jadi hakim. Hari ini, bapak dan ibu memutuskan. Satu, tidak boleh pakai motor selama 1 minggu. Tidak boleh nyetir mobil selama. Itu namanya polisi, jaksa, dan hakim. Nah, Bapak kita di sorga bukan polisi, bukan jaksa, bukan hakim. Tapi dia Bapak yang menghormati kebebasan kita. Dan kita yang memilih mau dipimpin Roh Allah atau dipimpin oleh daging karena kita sudah dewasa. Makanya statement yang selalu kami ucapkan, kedewasaan tidak ditentukan oleh usia. Tapi kedewasaan ditentukan oleh penerimaan akan tanggung jawab. Ada orang yang sudah usia lanjut, tapi masih kekanak-kanakan. Cara berpikirnya, perasaannya, tindakannya. Tapi ada anak-anak yang masih muda, sudah sangat dewasa dalam tindakan-tindakan mereka. Jadi, Roh Allah itu Allah sendiri, Pak. Dan karena itu dia akan berdiam jika kita manusia memberi tempat. Sebab kalau dia bekerja automatically seperti Zoom tadi automatically, maka semua orang, kita nggak perlu penginjilan, kita nggak usah pembinaan, kita nggak usah kebaktian, semua orang udah percaya Yesus. Justru disitulah sebenarnya otoritas Allah yang memberi ruang yang terbuka buat kita. Yang kedua, semua manusia itu
ciptaan Allah. Semua manusia, mau dia percaya atau tidak percaya, kita iman Kristen percaya, semua orang adalah ciptaan Allah. Dunia dan segala isinya. Tetapi karena pengetahuan-pengetahuan semakin bertambah, dan fakta-fakta manusia terus mengalir, maka kemudian orang memilih mengambil keputusan untuk dia serahkan diri kepada Tuhan atau tidak. Bapak Ibu kalau pergi ke Belanda, ke Amsterdam, saya pernah ke sana, ada satu gang kecil, sempit cuma untuk pejalan kaki dan sepeda. Itu bebas di sana, banyak sekali jualan barang-barang yang bermerek sampai barang-barang yang rongsokan. Dan ada sejumlah gambar yang aneh bin ajaib, yang semuanya cenderung menghina Kristus. Ada gambar Kristus, mohon maaf, ada lukisan tentang Yesus yang telanjang bulat dengan 12 murid. Ada lukisan Yesus dengan Maria dan Marta yang telanjang, setengah telanjang dengan dada mereka ditaruh di pahanya Yesus. Ada gambar Yesus sedang dengan Maria Magdalena bercumbu. Dan banyak sekali gambar-gambar itu yang dipamerkan bebas selama waktu masih siang sampai hari ini. Tetapi gereja tidak terlalu pusing soal begitu. Orang-orang kita termasuk saya yang lihat, saya hampir pingsan. Tapi orang-orang di sana ketawa. Kenapa? Karena Yesus tidak tergoncangkan ketuhanannya, Allah tidak tercemari kealahannya, hanya karena gambar-gambar picikan seperti itu. Itu yang disebut respons yang benar. Jadi kalau ada orang-orang yang menghina Kristus, gereja tenang-tenang aja. Tugas kita memperlengkapi generasi kita untuk semakin cinta Tuhan. Kalau orang nggak percaya, kalau dia sampai di Belanda bisa murtad. Karena itu mengerikan. Makanya disarankan supaya anak-anak yang belum kuat jangan, itu terbuka. Dia kayak pasar di gang-gang di Senen atau di gang-gang yang di pasar di Tanah Abang, yang kalau lewat begitu rame sekali kunjungan mancanegara. Mulai orang jual intan berlian sampai gambar-gambar picisan kayak begitu. Tapi nggak ada orang Kristen, hamba-hamba Tuhan, gereja yang mempersoalkan. Karena ketuhanan Allah dan ketuhanan Yesus dan kemuliaannya tidak pernah dicemari oleh, bahkan yang lebih ngeri lagi, setiap minggu ada seminar para saintis, para neurolog yang mempersoalkan Yesus itu benar nggak anak Allah, Yesus itu benar nggak punya Bapa, Yesus itu benar nggak punya Ibu Maria atau anak Allah. Itu semua selalu terjadi. Itu yang disebut pengetahuan manusia bertambah. Ya, di dalam kitab 1 Petrus pasal 4 itu dibilang. Tadi Pak Pertua bilang, ya memang saya tahu Pak Pertua itu suka mancing-mancing saya untuk buka semua rahasia. Jadi mari kita buka 1 Petrus 4 supaya kita tahu apa yang sedang terjadi sekarang ini. Ya. Kalau nggak ada pertanyaan itu memang saya nggak jawab. Perhatikan 1 Petrus 4 ayat 7 sampai seterusnya. Dia bilang apa? Hidup orang Kristen. 1 Petrus 4 ayat 7. Boleh? Kita boleh tampilkan ayatnya? Perhatikan 1 Petrus 4 mulai ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kesudahan segala sesuatu. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi gereja mesti tenang supaya bisa berdoa. Perhatikan ayat 4.
tetapi yang terutama kasihilah, ayat 8, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Bukan tutup-tutupin dosa, tapi itu artinya mengampuni. Ayat 9, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Ayat 10, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Pengurus itu manajer. Kalau manajer hotel, dia mengurus seluruh fasilitas mendukung hotel itu. Kalau manajer di rumah Allah, berarti dia mengatur semua untuk rumah Allah. Perhatikan ayat 11. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Perhatikan ayat 12, penderitaan orang Kristen. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Nyala api siksaan itu contoh-contoh penghinaan, pelecehan, pembulian terhadap iman Kristen dan anak-anak Allah. Perhatikan ayat 13. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Kalau dipraktekkan secara praktis, saya tidak malu. Nah, kenapa banyak orang malu menyebut dia Kristen sama tetangga, sama teman di kantor? Dia menyembunyikan identitasnya, nggak berani pakai salibnya. Begitu ketemu temannya, salibnya dicopot. Begitu ketemu temannya, Alkitab dibungkus pakai koran. Kenapa? Apa yang salah dengan kekristenan kita? Apa yang salah? Kenapa kita nggak tunjukkan itu buat dunia? Dan karena itu, Pak Emeritus, semua orang diciptakan Allah, tapi tidak semua orang anak Allah. Karena anak Allah dipimpin oleh roh Allah, sedangkan anak-anak iblis dipimpin oleh roh iblis. Dan untuk dipimpin roh Allah, kita yang pilih. Bukan Allah yang pilih, kita yang pilih. Dan pilihan kita itulah yang diteguhkan sehingga Roma pasal 8 ayat 26 berkata, jika kamu tidak bisa berdoa, roh Allah akan menggantikan kamu untuk mengucapkan apa-apa yang kamu tidak bisa ucapkan kepada Allah. Itulah karena kita telah memberi tempat untuk roh Allah menggantikan kita untuk berdoa buat Bapa. Ada seorang anak kecil yang dia pulang sekolah, ibunya bilang dia, nak, sebelum makan, pimpin doa dulu. Lalu dia ambil kartu-kartu abjad A sampai Z. Dia buka di atas meja makan, lalu dia berdoa begini, Tuhan Yesus, A, B, C, D, E, F, G, H, I, Y, K, elemen sampai Z, amin. Lalu mamanya bilang, nak, mama suruh kamu berdoa. Kenapa kamu coba bilang Tuhan Yesus dan sebutkan abjad? Anak itu bilang, aku tidak pandai merangkai kata-kata yang indah buat Tuhan Yesus.
Aku hanya sebutkan abjad-abjad, biar Tuhan Yesus yang pilihkan kata-kata dari abjad ini untukku. Itu yang disebut Roh Allah menggantikan kita untuk berdoa kepada Bapa, karena aku telah memberi tempat untuk Roh Allah berdiam. Jadi sekali lagi saya tegaskan atas nama firman Allah, demi kebenaran kuasa Kristus, dunia diciptakan Allah dengan segala isinya, semua orang diciptakan Allah, tetapi tidak semua orang memilih jadi anak Allah. Nah, karena kita sudah memilih jadi anak Allah, maka kita mesti mewariskan, memultiplikasikan, menyebarkan sifat dan karakter Allah, supaya Allah Bapa itu dikenal melalui anak-anaknya. Dari buahnya kita mengenal pohon. Tuhan memberkati, bujur melala. Amin.